RT 3. Chemistry-nya dapat banget. Betul. Ya Mbak ya. Cowok cewek nari. Ada yang tahu gak gado-gado Semarang tuh inti tariannya apa?
Ada yang tahu nggak ini? Ada yang tahu? Yang tahu nanti boleh makan. Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya. Ini bercerita tentang anak-anak remaja yang tumbuh dewasa, yang senang bercinta ya. Lah anak cah nom ya, cah nom ini senangnya pacaran rono, pacaran rene ya ada pakai ya. Pokoknya senang bercinta, pacaran sana sini. Ini menceritakan dua remaja sejoli yang sedang bersenang-senangnya jatuh cinta gitu. Untuk acara selanjutnya ini ada apa Mbak Andra? Ini beda Mbak. Kalau tadi kan nari, nyanyi. Sekarang ini beda Mbak. Ada apa ini? Ini ada drama. Ada drama. Kira-kira ada yang tahu ini drama siapa yang menampilkan? Dari RT mana? RT berapa? 5. Oh, tak kira RT 3. Biasanya RT 3. Oh enggak ya, RT 5. Yang main anak-anak atau ibu-ibu? Oh, anak-anak. Iya betul. Benar. Oke, kita saksikan drama. Ini ada di dalamnya ada sesuatu yang unik nih. Ada yang berbeda, ada kejutan, mungkin ada sedikit-sedikit apa ya Mbak ya? Apa itu? Pokoknya disimak aja gitu lah Mbak. Aja. Intinya kita tampilkan aja ya anak-anak dari RT 5 menampilkan drama tentang Rengas Dengklok. Ini tentang perjuangan para pahlawan. Boleh dipersiapkan dulu mungkin yang mau drama ya. Mungkin nih Bapak Ibu bisa disambi-sambi dulu, makan, minum. Mau ke toilet juga boleh, toilet sebelah sini. Tapi jangan pulang ya, di sini mungkin dulu. Ada kejutan dari ibu-ibu. Pokoknya ono sing unik ngono, pokoknya jangan pulang. Jangan melewatkan acara pada malam ini. Pokoknya kok nyesel nek pulang dulu ya. Pokoknya nanti ada yang unik ngopo ngono pokoknya ya. Jangan pulang dulu, kita saksikan sampai acara selesai, oke? Oke, sudah. Baik, ini kita tampilkan drama dari RT 5 bertemakan Rengas Dengklok. Beri tepuk tangan yang meriah. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapatkan informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya dapat berita yang menggembirakan bagi kita semua, bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah pada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri, dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Memangnya ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu silahkan masuk. Saya dengar dari istri saya, ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar.
Dan maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat bila kita senekat itu untuk memproklamasikan bangsa Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi, untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu. Karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Sebelum bangsa lain datang kembali menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silahkan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf telah mengganggu. Assalamualaikum. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikiran seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang akan kita lakukan sedangkan para kaum muda terus mendesak kita? Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Jadi, kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam harinya, jam 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dengan Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Iya, bagus, saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Ada apa ya? Mengapa tengah malam begini kalian susah-susah datang kemari? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya kami mohon maaf. Lagi-lagi kami mengganggu istirahat Anda. Kami diutus untuk membawa Anda berdua keluar kota. Memangnya kemana? Kerawang. Kalau kami tidak mau? Maaf Tuan, ini bukan saat yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. Baiklah. Sebentar, saya akan berpamitan dulu. Bu. Iya? Bu,
Bapak pamit dulu. Bapak akan pergi keluar kota. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasakan terjadi sesuatu yang tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah. Maaf, apakah sudah selesai? Kita harus cepat pergi. Ayo, mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana, Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidakkah ada cara lain yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu, tapi caranya tidak seperti ini. Bisa kan kalian rundingkan kembali secara baik-baik dengan kepala dingin? Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei kalian, sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana bila kita rundingkan secara baik-baik? Baiklah. Jadi bagaimana, Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, baguslah. Tapi gimana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga dia perwira tinggi militer. Jadi keamanannya bisa terjamin. Tempatnya strategis. Ya sudahlah, kita pergi ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Ada apa ini tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah kabar Jepang menyerah pada sekutu itu benar. Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, bagus. Ini memang waktu yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh. Memang untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh, ya silakan. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup sekedar membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya kami bisa tunggu di sini. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno juga Muhammad Hatta. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi di mana proklamasi akan dibacakan? Lapang Ikada. Tidak, di situ keamanan kita tidak terjamin. Maaf, boleh saya mengusulkan? Bagaimana bila di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Iya bisa, di sana aman. Akhirnya proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno.
Permisi Tuan, apakah ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja harus, itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa? Baiklah, akan kuperintahkan Fatmawati untuk menjahit bendera sekarang juga. Tolong panggilkan dia. Ada apa, Pak? Mengapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu sekarang juga untuk menjadi bendera. Apa? Sekarang? Baiklah, akan aku usahakan. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Bung, apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 9.45. Oh ya, mari kita ke depan. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Suhud dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Cek. Oke, selamat malam. Setelah Indonesia merdeka, saatnya kita bersenang-senang. Ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Tak aku yo ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Asik. Tangannya di atas semua. Yo. Mantap. Iya. Sing ra loro ati wis ngancani tekan semene. Iya. Asik. Wah. Yo, bapak-bapak yang bawa pasukan dinyalakan flashnya. Yo, flashnya dinyalakan yo, bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa HP semuanya dinyalakan ya. Dinyalakan semuanya yo. Yang bawa HP, bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa HP, flashnya harus diluncurkan ya. Yo, yang jalan HP-nya flashnya dihidupkan ya. RT 5 naik. Di hati ini. Ya semuanya flashnya dihidupkan. Ada RT 5. HP-nya dihidupkan yo. Aku yo ora mampu. Semuanya yo flashnya dihidupkan yo yang bawa HP. Yang di jalan dua untuk menghidupkan flash dan diangkat. Di hati ini. Yo tambah lagi flashnya biar tambah rame. Aku harap engkau mengerti. Asli yo mesti menang. Tak aku yo ora mampu. Aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti. Di hati ini hanya ada RT 5. Oke, matur nuwun sanget. Sini maju sedikit mas biar yang penonton semuanya kelihatan ya. ini. Halo mas yang nyoteng, selamat malam. Kurang lebihnya tadi menceritakan drama sederhana tentang peristiwa Rengas Dengklok, di mana MVP-nya itu pemuda kala itu yang berhasil memaksa Soekarno, Hatta dan beberapa golongan tua untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia di tengah kekosongan kekuasaan. Penculikan bukan? Iya. Nah, harapannya ini cerita bisa jadi estafet ke generasi kita atau generasi adik-adik kita bahwa pemuda memang sepenting itu untuk bangsa dan negara, terutama lingkungannya sendiri. Iya. Pak karena pernah bilang gini ya. Beri aku
beri aku 1000 orang tua 1000 akan orang. kucabut Semeru dari sampai akar-akarnya dan beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Luar biasa. Cuman kan sayangnya kurang 1 untuk kesebelasan sepak bola. Iya, kurang 1. Harusnya 11, jadi kita bisa sekalian main bola kan gitu ya. Jadi ternyata tidak mudah untuk menyiapkan kemerdekaan Bapak Ibu. Jadi kita di sini malam hari ini berdiri cuma ikut merayakan aja, tinggal duduk nari-nari, ikut merayakan, nggak harus bawa gendera gitu ya, nggak harus mengibarkan bendera sampai kayak gitu, ya kan Mas ya? Wah luar biasa. Tadi di akhir cerita ada nyanyinya. Iya. Ayo toh Mas Almas sih grogi Mbak, nek suruh maju gini Mbak. Lo kok grogi piye toh Mas Almas sih? Wah berat ya. Iya Mas Anggit ya. Mas Anggit tolong kan gitu. Oke Mas Anggit terima kasih, ceritanya luar biasa. Nanti di tahun depan pasti akan ada cerita-cerita luar biasa lagi dari RT 05 ya. Beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk RT 05. Oke. Terima kasih Mas Anggit. Mas Almas, Bapak Ibu, ini mungkin karena saya juga udah ibu-ibu, Mas Almas ini malu-malu kalau sama saya. Mas Almas anaknya sopo Mas Almas, kene berdampingan dengan saya sini loh. Gimana Mbak? Bapakmu sopo ya ditakoni Mas. Pak sama Pak Larman Mbak. Lo kan biar memperkenalkan diri sendiri ke Bapak Ibu ya. Coba Saya kenal Almas, kayaknya Pak. anaknya Pak Larman. Pak Larman yang mana ini? Pak Larman yang mana? Ini tuh Pak Larman juragan gecok kayaknya Mbak. Sedikit promosi ya Mbak, apa ini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau beli gecok di rumahnya Pak Larman gitu. Oke. Menguras kantong Pak. Acara selanjutnya apa ini? Selanjutnya bingung. kayaknya enggak Apa? kalah meriah ini Mbak. Apa ya Mbak? Tapi sebelum yang meriah-meriah kita akan Selingi, umumkan Pak. dulu nih lomba yang kemarin. Tapi kita minta bantu Mbak Vira bisa? Mbak Vira? Silakan Mbak Vira masuk untuk mengumumkan. Ini mau ngumumin lomba siapa aja yang menang melawan banyaknya pesaing gitu Mbak. Pesaing Banyak ini. Mohon maaf sebelumnya ini lombanya apa wae to iki Mbak Vira? Lombanya apa ya? Olahraga. Olahraga semua ya Mbak? Volley. Ada lomba ini Mas. Apa? Lomba karaoke lagu perjuangan. Tadi sudah ada Karaoke. yang nyanyi satu anak. Ini kita umumkan juara-juara yang lain, Mbak. Ini nanti yang juara maju ke depan atau gimana konsepnya ini? Lebih baik maju ke depan ya. Dimulai dari yang mana ini Mbak? Ini kita umumin dari juara lomba badminton. Ini campuran Mbak, ada laki-lakinya, ada perempuannya, ada yang laki-laki aja gitu. Kita langsung aja ya, kita panggil juaranya ya. Kita umumkan juara lomba badminton. Juara 3 diraih oleh Bapak Farli dan Bapak Mujianto. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Farli dan Pak Mujianto. Silahkan. Juara gitu. Iya, naik ke atas panggung semua untuk juara lomba volley geber. Juara 3 diraih oleh RT 1, juara 2 diraih oleh RT 2 dan juara 1 diraih oleh RT 5. Baik, untuk perwakilan mungkin bisa untuk maju ke depan Bapak Ibu. Iya. Apa Gimana? Gimana, Dek? Oh, Mas Prima belum omnya ya? belum pulang kantor. Bisa. Siapa Mbak Endis atau siapa Mbak ini? Endis. Perwakilan aja juara 1, juara 2, juara 3. Monggo, Pak Harsono. Bapak, monggo Pak. Monggo Bapak langsung Monggo menuju ke perwakilan atas panggung. bola voli RT 5, RT 2 dan RT 1. Perwakilan aja. RT 2 bola voli, perwakilan bola voli RT 1. Lomba karaoke 17 ke atas. Ada juara 1 diraih oleh Ibu Pratiwi, juara 2 diraih oleh Anggraini, juara 3 diraih oleh Ibu Rosi, juara harapan 1 diraih oleh Tia, juara harapan 2 diraih oleh Ibu Tuti, juara harapan 3 diraih oleh Ibu Rini. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Untuk juara karaoke, Walah ini dulu juga menangnya sama saya. Sekarang dia menang sendirian, nggak ngajak-ajak saya lomba karaoke. Oke, baik. Lanjut Baik, ya untuk Ibu Anggrek. juara karaoke 17 ke bawah anak-anak.
Juara 1 diraih oleh Davina. Juara 2 diraih oleh Nisrina. Juara 3 diraih oleh Getsa. Juara harapan 1 diraih oleh Nathan. Juara harapan 2 diraih oleh Ajiva. Juara harapan 3 diraih oleh Anissa. Untuk yang tadi dipanggil boleh naik ke atas panggung untuk kita dokumentasikan bersama. Udah. Silahkan Bapak Purnomo untuk naik Monggo ke atas Pak panggung Hadi Purnomo untuk mendampingi Bapak Pak RW menyerahkan hadiah lomba. Kepada Bapak Muratno untuk merapat ke panggung untuk memberikan hadiah kepada para pemenang karaoke. Pemenang lomba voli geber. Juara 1 RT 05. Juara 2 diraih oleh RT 02. Juara 3 diraih oleh RT 01. Selanjutnya badminton. Juara 1 diraih oleh Ananda Prima dan Endis. Badminton. Juara 2 Bapak Harsono dan Bapak Moh Parno. Juara 3 Bapak Farli Setiawan dan Bapak Mujianto. Selanjutnya pemenang karaoke. Kategori di bawah 17 tahun. Juara 1 Pak Muratno bisa mendampingi untuk berfoto. Juara 3 diraih oleh Ibu Rosi. Juara harapan 1 Tia. Atau yang mewakili RT 01. Bisa diwakilkan? RT 1 mewakili Mbak Tia. Gus Junaidi. Silakan Bapak untuk maju. Dan untuk juara 3 adalah Bapak Sutowo. Monggo kepada para juara untuk bisa naik ke pentas untuk menyingkat waktu dan menerima hadiah. Dipersilakan. Monggo Mas Ahmad. Kepada Bapak Ketua RW untuk memberikan sedikit hadiah kepada lomba cerdas cermat dan pingpong. Tunggu. Iya, sebentar. Ya Tuhan. Kepada Bapak RW RT 05 juara harapan 2 cerdas cermat. Sudah ada Pak.
dimulai Tik, yuk berangkat. Hati-hati.